baru beli kacamata baru dan Shopee. Jadi ini murah. Haha, lucu banget. BTW sebenarnya hari ini video ini aku buat untuk April wrap up. Cuman aku agak lupa aku udah baca buku apa aja. Kalau nggak salah aku udah baca 6 buku sih bulan April lalu. Aku tuh sebenarnya bukan orang yang terlalu pinter. Nggak pinter-pinter amat, aku juga gampang lupa. Aku tuh pikun, aku udah baca buku apa atau bukunya itu ceritanya tentang apa. Enggak sih, kalau ceritanya mungkin masih ingat, cuman yang kayak detail-detail nama atau apa itu aku susah banget untuk ingat. Karena kalau apa ya, aku tuh susah ingat nama orang lah. Temenku, kenalanku, kalau aku kenalan sama orang, kalau aku nggak bener-bener intens ketemu sama orang itu, aku nggak bakalan mengingat nama orang itu dengan baik dan benar. Biasanya sih lupa. Bahkan aku udah lupa banyak nama guru-guru yang dulu atau teman-teman sekolahku yang dulu. Kecuali kalau aku sering ketemu, kalau aku suka orangnya baru aku bakalan ingat. Bulan lalu itu seingatku aku udah baca 6 buku kan. 6 buku itu novel semua. Enggak nih. Yang 5 itu novel, tapi yang salah satunya itu seperti novel juga sih. Lebih ke bukan autobiografi. Lebih ke biografi seekor kucing yang namanya Dwi. Di awal bulan April, tanggal 1 April, tanggal 1 April itu kan aku jadwalku ke perpus, jadwal untuk ngebalikin buku, terus mau pinjem buku yang lain. Terus karena aku lagi senggang, aku bulan April itu tanggal 1 itu menyempatkan diri untuk baca dulu di perpus. Terus aku karena bener-bener pengen baca di perpus, pengen menyelesaikan setidaknya 1 buku waktu itu, jadi aku bukan milih juga sih, yang ngeliat lah novel apa yang ringan, yang cepat selesai, yang nggak perlu banyak waktu untukku baca. Jadi waktu itu aku nemu 1 novelnya tipis. Terus aku ngelihat covernya itu udah kayak sering banget dipinjem. Judulnya School Horror, dari penulisnya itu nama penanya SVNCM. Aku ngingetnya itu adalah 7 cm. Pokoknya dia nulisnya SVNCM. Jadi nama penulis yang sebenarnya ada, cuman karena aku ingatnya itu ya udahlah ya, penulisnya SVNCM. Judul bukunya adalah School Horror. Aku tertariknya sama novel ini adalah karena dia cukup tipis, jadi aku bisa menyelesaikan untuk baca itu sekali duduk di perpus. Terus kondisi bukunya waktu aku pinjem itu, dia itu udah kelihatan buluk, kayak udah sering banget dipinjem sama orang. Kupikir karena udah buluk berarti kan banyak orang yang pinjem. Kalau banyak orang yang pinjem berarti ceritanya cukup menarik gitu, I think. Terus aku penasaran, akhirnya ya udahlah, aku pinjem, aku duduk baca itu. Ceritanya adalah gini, itu ada sekelompok anak SMA, kalau nggak salah SMA, ya pokoknya anak remaja. Mereka ini bertujuh atau berdelapan, terus ada ceweknya, ada cowoknya. Mereka ini di sekolahnya ada cerita horor di sekolah, kalau katanya di salah satu ruangan di gudang itu nggak pernah dimasukin sama orang. Dulu itu pernah ada seorang cewek, dia masuk ke gudang itu, terus dia nggak pernah keluar lagi dari gudang. Terus akhirnya gudangnya dikunci. Terus kan mereka penasaran, apa bener ceritanya seperti itu, terus gudangnya itu isinya apa aja. Akhirnya mereka malam-malam kalau nggak salah itu tuh masuk ke situ. Anehnya yang nggak masuk akal adalah ketika mereka mau masuk ke sekolah itu kan ada satpamnya. Nah satpamnya ini kayak gampang ditipu. Mereka bilang kalau ada barang yang ketinggalan di dalam sekolah, padahal ngapain juga kan
ketinggalan di dalam sekolah, mending besok aja sekalian kalau emang satpamnya bener. Nah satpamnya ini karena dia keburu pulang, karena dia ada panggilan alam, sakit perut terus malah menyerahkan kunci sekolah ke anak-anak ini, jadi kayak gampang banget untuk masuk. Terus ketika masuk ke gudang itu mereka menemukan ada sebuah lukisan cewek kalau nggak salah, lukisan perempuan. Terus kayak ada gangguan, ada barang-barang jatuh, atau ada teman-temannya yang tiba-tiba menghilang, atau lampu tiba-tiba mati, ada yang senternya jatuh, ya kayak gitulah. Terus itu habis itu mereka ketakutan, mereka keluar. Nah salah satu temennya yang hilang ini, ketika dia udah ditemukan, ketika diajak pulang, temennya ini jadi kayak berubah jadi pendiam gitu, jadi kayak bukan dirinya yang sebenarnya, padahal sebelumnya si temennya ini adalah cewek yang cerewet. Terus mereka ini masih penasaran. Terus si temennya yang jadi berubah ini kayak ngajakin ke situ lagi. Terus itu berulang beberapa kali, mereka masuk ke sekolah itu kayak gampang banget, entah yang mereka menipu si satpam terus dapat kunci, atau gembok sekolah dan pintunya itu dipukul pakai batu terus tiba-tiba udah terbuka begitu aja. Kayak sedikit tidak masuk akal, bukan sedikit sih, itu aku rasa tidak masuk akal. Kayak gampang banget. Terus kayak horornya, ketakutannya itu kayak berulang gitu, entah ada barang-barangnya jatuh atau tiba-tiba ada yang menghilang atau gimana, itu kayak berulang kali sampai pada akhirnya diketahui fakta bahwa memang ada seorang siswi dulu yang mengalami kejadian di situ. Terus akhirnya jasadnya disembunyikan di dalam gudang itu. Tapi ternyata ceritanya novel ini itu masih ada kelanjutannya. Harusnya ada kelanjutannya, cuman aku nggak tahu. Ceritanya ini kan sebenarnya awalnya dari Wattpad. Terus habis itu dibukukan, dicetak jadi sebuah novel. Terus yang nulis ini, penulisnya adalah seorang remaja. Waktu itu remaja masih 14-15 tahun. Jadi kayak aku mau bilang novelnya sangat sangat tidak masuk akal juga gimana ya kita aku ngelihat standarnya dari anak remaja lah ya, udah luar biasa loh, dia udah buat cerita seperti itu yang dibaca di Wattpad yang sampai akhirnya bisa dicetak, dibukukan. Itu berarti karyanya mungkin untuk anak-anak umur segitu oke lah, lumayan menarik lah. Cuman kalau untukku ceritanya kayak terlalu dibuat-buat, terlalu diulang-ulang sampai aku bacanya kayak geli-geli sendiri. Kok bisa sih kayak gini? Ini pasti nanti habis ini setannya tiba-tiba muncul, atau nanti tiba-tiba si anak ini hilang lagi atau gimana. Ya udah, kalau untuk remaja mungkin enak lah ya karena ringan. Kalau disuruh baca horor yang lebih horor lagi mungkin bukan standar anak remaja. Jadi untuk anak remaja boleh lah dicoba. Novel berikutnya yang aku baca di bulan April, setelah aku baca novel yang terlalu ringan, terlalu biasa bagiku, akhirnya aku baca Blindness dari Jose Saramago. Judulnya Blindness. Ini novel ini entah aku mungkin udah berkali-kali lihat di toko buku, di Gramet atau di Perpus atau gimana, aku ngerasa kayak familiar banget nama Jose Saramago ini, entah dari mana kan aku nggak tahu. Terus ketika aku pegang novelnya, terus aku duduk, aku kan ngeliat itu, buka Goodreads, ngeliat ratingnya seperti apa. Oh ternyata malah salah satu booktuber yang aku suka yang namanya Emma, channelnya namanya Emmy, itu juga baru atau sedang baca Blindness dari Jose Saramago. Terus aku jadi excited dong, oh bisa nih dia baca, aku juga baca. Jadi ketika dia
ngasih pendapatnya seperti apa. Ketika dia upload video aku bisa nonton, bisa mencocokkan seleranya kira-kira sama nggak sama aku gitu kan. Terus habis itu ya udah aku mulai baca Wes Saramago. Cuman aku tuh bukan tipe orang yang baca sesuatu itu dengan cepat. Aku slow reader sih, lebih suka nyantai aja kalau baca, nggak usah buru-buru, jadi aku bisa menyerapnya. Karena kalau buru-buru aku tidak bisa menyerap. Bahkan kalaupun aku pelan-pelan pun aku juga seringnya ada bagian-bagian yang aku lupa. Jadi tolong mengerti kalau channel ini itu gak sering bukan jenis channel, bukan jenis booktuber. Aku bukan jenis booktuber yang bisa baca buku banyak sekaligus atau ya kayak kebut-kebutan gitulah. Ini adalah channel booktuber santai sesuai dengan mood saya. Oke. Nah, Blindness ini ceritanya di suatu kota, di suatu tempat, kota apa negara, di suatu tempat lah, itu tiba-tiba ada sebuah epidemi buta. Karena pada suatu hari ada salah satu orang itu yang sedang nyetir. Awal ceritanya orang ini sedang nyetir, terus habis itu ada lampu merah. Nah, ketika di lampu merah ini dia tiba-tiba tidak bisa melihat. Padahal awalnya dia itu cuma lagi ngeliatin lampu merah itu, nunggu sampai hijau. Terus malah dia tiba-tiba tidak bisa melihat. Terus ketika lampunya hijau dia nggak jalan-jalan. Terus ya udahlah, orang-orang rame gitu kan. Dia itu panik karena dia tiba-tiba tidak bisa melihat. Butanya dia itu nggak kayak butanya orang-orang yang biasanya. Mungkin kalau orang-orang biasanya kan ada tanda-tanda sakit mata atau kena kena injury, kena pukul atau gimana, tiba-tiba dia nggak bisa melihat atau gimana gitu kan umumnya. Cuman ini benar-benar tiba-tiba dia tidak bisa melihat. Terus butanya itu jenisnya adalah bukan buta yang hitam, yang nggak bisa ngelihat apa-apa karena hitam, tapi itu malah seperti putih susu, seperti selalu terkena sinar cahaya. Bahkan ketika dia tutup mata pun juga terlihat putih. Serem gak sih? Kalau menurutku yang seperti itu serem, karena kalau ngelihat cahaya terus menerus itu capek, yang aku bayangkan. Terus habis itu orang itu dibantu sama seseorang untuk diantarkan pulang. Kan dia bawa nyetir mobil. Nah, gimana dia mau pulang? Akhirnya ada seseorang yang ngebantuin dia untuk pulang. Ada seorang laki-laki yang membantu dia untuk pulang, diantar ke rumah. Nah, ketika diantar ke rumah itu, si bapak yang tiba-tiba buta ini akhirnya sadar dan curiga kalau si orang ini bakalan mencuri di rumahnya. Jadinya si yang nolongin orang buta ini itu diusir sama si orang buta ini sampai keluar. Terus malah ternyata faktanya orang yang nolongin dia ini emang nyuri, tapi nyuri mobil. Terus habis itu ya udah kan, dia si bapak yang tidak bisa melihat ini, BTW di dalam novel ini tidak pernah disebutkan nama siapapun. Jadi cuma kayak orang buta pertama, istri orang buta pertama, orang yang mencuri mobil, seperti itu. Nah, si orang buta pertama ini dia akhirnya diantar ke dokter sama istrinya, ke dokter mata. Nah, dokter matanya ini juga tidak bisa mendiagnosis dia itu terkena penyakit apa atau kenapa kok tiba-tiba matanya tiba-tiba buta seperti itu. Di dalam kliniknya dokter ini ada beberapa orang yang juga sedang sakit mata. Ada orang yang kena katarak, kakek-kakek yang kena katarak yang salah satu matanya udah tidak bisa melihat. Terus ada seorang gadis ini dia kayak sakit mata biasa lah, konjungtivitis. Kalau kalian nggak tahu, konjungtivitis itu kayak mata berair, ya kayak sakit mata yang umum lah ya, seperti itu. Terus habis itu ada seorang anak kecil laki-laki juling yang diantar ke dokter mata sama ibunya. Udah. Terus habis itu karena tidak bisa mendiagnosis penyakit ini apa, dokternya berusaha untuk cari-cari literatur tentang penyakit mata. Kok bisa ada kebutaan yang tiba-tiba dan kebutaan putih gitu. Terus ternyata habis itu dalam jangka waktu yang nggak barengan,
setelah itu ada yang menyuri mobil itu juga akhirnya jadi buta tiba-tiba ketika dia berusaha melarikan diri. Terus si dokter mata ini ketika dia baca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal tentang penyakit mata, tiba-tiba dia juga buta. Terus orang-orang yang di dalam klinik itu, entah perawatnya, entah pasiennya, entah sampai ke apotekernya, sampai ke sopir taksi yang nganterin orang berpenyakit buta ini, mereka juga akhirnya buta. Terus akhirnya si dokter mata ini kayak menyadari bahwa ini adalah sebuah penyakit yang menular. Akhirnya dokternya menghubungi seniornya, kepala rumah sakit atau gimana, terus sampailah ke menteri kesehatan. Terus karena terjadi epidemi yang tiba-tiba seperti ini, mereka kebingungan dan ketakutan karena ternyata penyakit ini gampang banget untuk menyebar. Pokoknya ketemu sama orang yang berpenyakit yang mengalami kebutaan ini, maka orang yang ketemu itu bakalan buta juga, meskipun waktunya ada yang entah beberapa jam atau beberapa hari. Pokoknya kayak hampir dipastikan, bukan hampir sih, dipastikan bahwa mereka bakalan buta. Terus habis itu si pemerintah ini mengumpulkan orang-orang buta ini di satu rumah sakit jiwa kosong untuk untuk memisahkan mereka dari orang-orang yang masih sehat. Terus mereka juga bilang kalau mereka bakalan berusaha untuk mencari penyebab dan obat untuk orang-orang buta ini. Tapi ternyata malah susah juga ya, karena kan mereka nggak tahu ini penyebab penyakit kebutaan ini apa. Jadi orang-orang yang nganterin ke sana kayak sopir ambulans atau gimana juga pada akhirnya buta. Terus kayak tentara-tentara yang menjaga di sekitar situ pun akhirnya juga buta. Tapi anehnya ada salah satu orang, satu-satunya orang yang tidak mengalami kebutaan, yaitu si istri dokter. Istri dokter ini, dia ini tidak buta, padahal dia sudah berharap-harap bahwa dia akan mengalami kebutaan sama seperti orang-orang lain, karena dia kan otomatis ketemu suaminya kan, cuman ternyata tidak. Nah dia ini akhirnya berbohong bahwa dia juga mengalami kebutaan biar dia bisa dibawa ke tempat isolasi bersama dengan suaminya. Di sana itu mereka dikumpulkan. Terus lama kelamaan si rumah sakit tempat isolasinya itu akhirnya penuh, dan makanan yang dijanjikan untuk diberikan kepada mereka, makanan, obat-obatan, air, tempat bersih, itu akhirnya nggak terpenuhi. Akhirnya mereka kayak kotor banget. Gimana sih orang buta kalau disuruh membersihkan diri itu kayak mustahil nggak sih? Ya oke lah, kalau orang butanya udah terbiasa dengan kehidupan seperti itu mungkin masih bisa lah ya, tapi karena ini kan orang-orang normal yang tiba-tiba buta, terus habis itu tiba-tiba disuruh untuk mengurusi diri mereka sendiri karena orang lain, kayak orang-orang kayak perawat atau apapun kan nggak ada yang mau untuk mengurusi mereka karena kan takut terkena penyakit buta itu juga kan. Akhirnya rumah sakit itu jadi kayak kotor, jijik. Ceritanya baca ini kayak membayangkan kotoran itu di mana-mana. Mereka itu air bersih pun kalaupun ada juga nggak banyak, dan kalaupun banyak juga mereka tidak bisa menggunakan dengan baik dan benar karena tidak bisa melihat. Karena sedangkan yang satu-satunya orang yang bisa melihat ini juga dia nggak bisa ngomong ke orang lain kalau dia itu bisa melihat. Kalau sampai orang lain tahu, ya dia otomatis kan jadi kayak babunya orang-orang buta itu, iya nggak sih? Akhirnya cerita ini pesan moralnya kayak kita ngebayangin kalau di satu kota aja, di suatu kota semua orang pada akhirnya buta, gimana perekonomian itu akhirnya tidak berjalan. Gimana, bayangin tiba-tiba kalau ketika itu masih banyak orang yang bisa melihat, terus habis itu mau keluar kota gitu, anggap aja mau melarikan diri dari kota itu, otomatis kan naik kendaraan itu, bayangkan naik pesawat terus tiba-tiba pilotnya buta,
apa yang akan terjadi? Bisa jatuh kan? Terus atau kayak orang-orang yang ada di dalam bis mau keluar kota, mau melakukan kegiatan harian biasanya, mau bekerja lah, mau ke bank lah, karena ada kepanikan yang tiba-tiba, mereka kan otomatis panik untuk berusaha untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, berusaha untuk ngambil uang dari bank. Terus tiba-tiba si sopir bisnya ini di jalan buta, atau ya bayangkanlah seperti itu. Terus akhirnya kayak bener-bener nggak ada orang yang bisa melihat, terus kotanya itu jadi kayak apa karena banyaknya orang yang tidak bisa melihat. Karena orang-orang buta nggak mungkin bisa bekerja, nggak bisa bertani, memproduksi makanan atau apapun. Akhirnya kan banyak orang yang berperang untuk berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, karena makanan juga udah nggak dia produksi karena orang lain nggak bisa melihat. Ngeri itu, bayangkan. Terus kalau ada orang meninggal, itu siapa yang mau nguburkan? Bisa nggak mereka menguburkan teman-teman mereka, saudara mereka, keluarga mereka, anak mereka yang meninggal karena kekurangan makanan atau karena ketubruk atau jatuh karena nggak bisa melihat? Itu baca novel ini sengeri itu. Bayangkan sengeri itu kalau kita tiba-tiba buta. Kan aku di yang awal-awal itu masih membayangkan itu masih seperti zaman-zaman Covid, masih kayak diisolasi lah, masih dikasih makan lah, kayak isolasi zaman Covid kan seperti itu. Cuman ternyata semakin ke belakang semakin ngeri, semakin wow, orang itu kalau udah kepepet seperti itu ya, orang kalau udah nggak ada aturan lagi, mereka itu seperti itu ya, ngerinya makin nggak peduli sama orang lain, yang penting diri mereka sendiri itu selamat. Bahkan kayak nggak peduli bapak ibunya kayak apa atau gimana, udah nggak tahu, udah yang penting mereka bisa selamat. Sedangkan satu-satunya orang yang bisa melihat itu ya cuma si istri dokter itu. Tapi pada akhirnya sih masih abu-abu juga sih ceritanya seperti apa endingnya, karena ternyata novel ini adalah series duologi. Setelah Blindness ini ada Seeing. Nah, si Seeing ini kayaknya nggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, jadi aku berharapnya sih diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena tulisannya bagus banget, parah, ngeri, parah, jijik, ngeri, serem. Coba baca Saramago yang Blindness. Recommended. Terus habis aku baca yang Blindness dari Hoshi Saramago. BTW Hoshi Saramago itu dapat Nobel sastra tahun berapa aku juga lupa. Setelah itu aku baca dari penulis Jepang namanya Yasunari Kawabata. Judulnya itu Deru Gunung. Dalam bahasa Indonesia Deru Gunung. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu The Sound of the Mountain. Itu aku penasarannya karena Emma itu, dia itu suka novelnya dari Yasunari Kawabata yang judulnya Snow Country, lupa sejenis itulah. Dia itu bilangnya suka, bagus banget. Akhirnya kan aku kepo, di perpus itu ada beberapa novelnya dari Yasunari Kawabata. Cuman yang sama seperti yang Emma baca itu nggak ada. Akhirnya aku cap-cip-cup lah ya, random aja ngambil yang mana. Terus aku ngambilnya yang judulnya Deru Gunung. Deru Gunung ini ceritanya tentang seorang kakek. Ya, seorang kakek. Kakek ini punya 2 orang anak, perempuan sama laki-laki. Anak pertamanya ini dua-duanya juga sudah menikah. Anak perempuannya ini tinggal sama suaminya pada awalnya. Terus dia punya 2 orang anak juga. Sedangkan anak laki-lakinya ini masih tinggal sama si kakek ini sama istrinya. Terus si kakek ini ternyata dia itu kayak apa ya, dia itu menyimpan rasa sayang yang agak
berlebihan untuk menantunya yang perempuan atau istrinya si anak lelaki dari si kakek, karena si menantunya ini bagi si kakek itu mengingatkan kakek pada cinta pertamanya, yang ternyata cinta pertamanya itu adalah kakaknya dari istri si kakek. Terus habis itu ternyata anaknya si kakek yang laki-laki itu tuh bukan orang yang beres, maksudnya bukan laki-laki baik-baik, dia itu berselingkuh dari istrinya. Nah si kakek ini kan masih kerja, dia kerja jadi bos apa gitu lupa. Terus anaknya atau anak laki-lakinya ini dia itu kerja jadi bawahannya si kakek, jadi mereka kerja di suatu perusahaan yang sama. Terus si kakek ini berusaha untuk cari selingkuhannya si anaknya itu seperti apa, sampai tanya-tanya ke sekretarisnya. Ternyata sekretaris di perusahaan itu tuh tahu, sering nemenin si anaknya ini untuk ketemu selingkuhannya. Ya udah sih, tapi aku kayak baca ini tuh kayak bosen gitu. Ini kakek ini sebenarnya mau bantuin anaknya nggak sih, mau ngeberesin anaknya nggak sih, kayak cuma menjalani kehidupan sehari-hari, cuma kepo nyariin selingkuhan anaknya, terus nggak jadi. Terus habis itu dia malah ada cerita-cerita ketika dia ketemu sama teman-temannya sedang reuni atau sedang ke pemakaman teman-temannya yang meninggal satu persatu, karena kan emang udah tua ya ceritanya. Ada yang karena kena penyakit, atau ada yang di novel ini ada cerita tentang usaha untuk menghilangkan nyawa sendiri. Terus ada juga tentang aborsi, ada bagian yang tentang aborsi. Tapi bagiku, aku baca ini nggak terlalu nyantol di otak. Ya udah sih, kayak ya kakek-kakek yang menjalani hidupnya, terus anaknya nggak ada yang beres. Ada anaknya yang perempuan akhirnya pulang ke rumah keluarganya karena si suaminya itu adalah bukan orang yang bener juga. Ya udah gitu aja, bosen. Aku nggak tahu apa mungkin aku aja yang nggak terlalu pinter, nggak terlalu meresapi atau gimana, tapi bagiku cerita ini bosen. Kayak cerita orang tua dengan anaknya yang problematik. Udah sih, sama cerita tentang cintanya yang terlarang, cinta terpendam. Udah nggak recommended bagiku. I don't know, coba aja. Tapi aku masih penasaran sih sama novel-novelnya Yasunari Kawabata yang lain. Mungkin habis ini bakalan coba lagi untuk baca yang lain. Buku berikutnya yang aku baca di bulan April itu adalah sejenis biografi dari seekor kucing yang namanya Dwi. Judul bukunya apa ya? Bentar. Oh, Dwi, The Small Town Library Cat Who Touched the World. Dia ini adalah kucing perpustakaan yang paling terkenal di dunia sampai sekarang kalau nggak salah. Coba cari di internet Dwi kucing perpustakaan. Dia itu adalah kucing oren. Kucing oren yang tinggal di sebuah perpustakaan di kota kecil di Amerika. Aku baca buku ini karena emang kan aku pecinta kucing, aku pecinta binatang, terutama kucing, karena aku sendiri kan juga punya kucing putih oren. Enggak sih, dari dulu aku punya beberapa kucing dan sekarang tinggal satu kucing oren itu, putih oren itu, yang namanya Mako. Aku baca ini tuh karena ya penasaran kan. Terus bacaannya juga kayaknya ringan, cuma apa sih paling nyeritain kucing. Meskipun aku ada rasa takut juga kalau aku gak bakalan kuat untuk baca ketika si Dwi ini udah meninggal, karena aku juga tahu kalau Dwi di buku ini akan diceritakan tentang kisah hidup Dwi dari awal ditemukan sampai akhirnya dia tidak ada.
sedih, takut sih, cuman aku kan penasaran juga sih, aku berusaha untuk menguatkan diri ketika emang endingnya aku harus tahu seperti apa dia meninggal. Ceritanya awalnya si uh, apa ya, kepala perpustakaan ini, dia itu kan tiap pagi kan, ya namanya masuk ke perpustakaan, ke kantor, terus habis itu ngebuka kayak ada apa ya, kotak pengembalian buku, yang kotak ini tuh tersambung keluar gitu loh. Ini untuk jaga-jaga kalau ada orang yang mengembalikan buku tapi perpustakaan itu sudah tutup, jadi orang itu bisa langsung nyelipin buku itu ke kotak itu. Nah ketika dia buka, ternyata di situ nggak cuma ada buku tapi ada seekor anak kucing. Sedangkan waktu itu adalah musim dingin yang sangat dingin, bulan Desember apa Januari aku lupa. Nah anak kucing ini dia itu kedinginan, terus habis itu diselamatkan, didekap, habis itu dimandikan dengan air hangat. Ternyata waktu itu mereka terutama si kepala perpustakaan ini akhirnya jatuh cinta sama si kucing ini. Ya udah sih, akhirnya dirawat, terus minta izin sini situ untuk memelihara kucing di perpustakaan, karena kucing ini ternyata apa ya, dia itu suka sama situasi, sama lingkungan perpustakaan. Dia itu suka main-main di perpustakaan, tapi nggak main-mainnya sampai ngerusakin barang juga enggak, ya udah main-main biasa lah, di rak-rak buku sembunyi-sembunyi. Terus habis itu dia suka minta pangku sama pengunjung perpustakaan, sampai pada akhirnya kucing ini pada awalnya dia itu terkenal sama orang-orang lokal. Terus karena terkenalnya dia kan dari mulut ke mulut, akhirnya orang-orang lokal itu bercerita ke keluarganya, ke temannya, ke siapapun kalau di perpustakaan itu ada seekor kucing yang sangat friendly, yang sangat manis, yang sangat gentle sama orang. Terus akhirnya yaitu orang-orang yang pada awalnya nggak suka ke perpustakaan, atau orang-orang yang pada awalnya itu nggak terlalu suka sama kucing, akhirnya jatuh cinta sama si Dwi gitu. Sampai dia itu sangat terkenalnya, ada pemotretan sampai liputan-liputan tentang kucing perpustakaan, kucing-kucing terkenal di dunia, sampai ke Jepang. Iya, sampai ke Jepang, sampai orang Jepang itu datang ke perpustakaan di Amerika itu, di Iowa. Ya disitulah pokoknya, untuk ngeliput Dwi. Terus ada juga cerita-cerita tentang betapa dia itu pemilih soal makanan, atau dia itu yang terkena penyakit-penyakit apa dalam hidupnya. Tapi buku ini nggak cuma menceritakan tentang Dwi doang sih, ada juga cerita-cerita, selipan-selipan cerita tentang keadaan ekonomi saat itu, keadaan ekonomi kota itu, atau keadaan kesehatan atau keluarga dari si kepala perpustakaan itu. Sebenarnya untuk overall sih biasa aja, nggak terlalu menyentuh juga. Ya orang kalau punya kucing, kalau nulis buku tentang kucing seperti apa sih ya, bakalan menyanjung-nyanjung kucingnya lah ya. Ya mungkin emang Dwi emang segentle itu sih, seistimewa itu, tapi bagiku nggak, ya karena emang ini ceritanya bukan fiksi yang sangat dibuat-buat, diagung-agungkan, ya udahlah, biasa aja. Meskipun begitu aku tetap sedih sih ketika pada akhirnya Dwi itu ternyata punya penyakit-penyakit. Kan dia udah tua juga ya, dia itu tinggal di situ 19 tahun kalau nggak salah. Bayangkan kucing umur 19 tahun itu udah setua apa. Terus akhirnya dia meninggal. Sedih, tapi bukan jenis buku yang sangat bagus bagiku. Ya kalau untuk hiburan oke lah, kalian bisa baca. Kalau kalian yang penyuka kucing, silahkan dicoba untuk dibaca. Atau mungkin yang kalian yang nggak suka kucing juga nggak apa-apa, baca aja sih. Lumayan buat hiburan. Lucu juga sih ketika Dwi ini bisa meluluhkan hati orang-orang di sekitar yang
pada awalnya tidak terlalu excited sama kehadiran kucing di sebuah perpustakaan. Aku jadi pengen gitu kan, perpustakaan di mana gitu di Indonesia itu memelihara kucing juga di perpustakaannya. Karena kalau dilihat-lihat, dipikir-pikir, orang yang suka baca buku, orang introvert yang suka baca buku itu biasanya peliharanya adalah kucing. Ya nggak sih? Banyak yang seperti itu, kayak booktuber lah, bookstagrammer lah, atau apapun itu, biasanya mereka itu selain buku itu ada kucing. Entah kenapa, mungkin kita berbagi brain cell yang sama atau gimana ya, aku juga nggak tahu. Aku juga penasaran, aku juga heran. Coba komen kalau kalian itu suka baca buku juga suka kucing. Kenapa seperti itu? Menurut kalian tuh kenapa? Oke. Terus selanjutnya aku itu baca buku yang judulnya Wonderstruck dari Brian Selznick. Ini BTW ada laptopku di sini karena ini aku suka lupa namanya siapa dan itu susah bagiku untuk diucapkan. Brian Selznick yang judulnya Wonderstruck. Ini adalah novel, kayaknya novel remaja. Ceritanya ringan sih, makanya novel remaja yang gambarnya itu banyak, dan itu kalau nggak salah harusnya setauku yang menggambar itu adalah Brian Selznick sendiri. Dari pensil kayaknya sih dari pensil. Ceritanya, kalau dari ceritanya itu diawali dari seorang anak laki-laki yang dia itu kehilangan ibunya, terus akhirnya dia itu dirawat sama tantenya, bibinya. Nah, rumah si tante sama rumah si ibunya itu berdekatan, paling cuma beda 80 sampai 100 meteran. Mereka itu tinggal di rumah yang ada di pinggiran sungai, yang ada di bagian utara Amerika bagian utara. Nah, anak ini pada suatu hari itu sekitar 3 bulan setelah ibunya meninggal, itu dia itu kembali ke rumah dia tinggal bersama ibunya. Di situ itu dia menemukan barang-barang yang ternyata disimpan sama ibunya. Seperti ada sebuah buku, ada amplop, ada buku, ada kalung yang ada bandul, yang ada fotonya di dalam bandul itu. Terus dia itu penasaran apakah buku itu, tulisan di buku itu atau bandul itu adalah benar ayahnya, karena si anak laki-laki ini dia itu nggak tahu ayahnya itu siapa. Terus akhirnya dia nemu ada nomor telepon kan, dan juga alamat sebuah toko buku yang ada di New York. Dia penasaran, akhirnya dia mengangkat telepon untuk nelpon nomor itu. Terus tiba-tiba dia malah kesambar petir. Nah, karena kesambar petir inilah anak ini jadi tidak bisa mendengar. Karena kecelakaan ini dia tidak bisa mendengar. Padahal dia dari lahir itu udah salah satu telinganya udah tidak bisa mendengar. Cuman karena kesambar petir itu, telinga satunya lagi yang dia gunakan untuk mengangkat telepon itu ini juga tidak bisa mendengar. Udah, terus habis itu dia masuk rumah sakit. Terus karena saking keponya sama siapa sebenarnya ayahnya atau siapa sebenarnya orang yang ada di dalam bandul kalung itu, akhirnya dia kabur sendiri ke New York. Uangnya itu diambil dari uang simpanan ibunya di rumah yang dia baru temukan juga. Dia berusaha untuk mencari alamat toko buku itu. Padahal ketika itu kondisinya dia itu masih baru masuk rumah sakit, belum pulih benar, dan dia tidak bisa mendengar. Terus ya udah, petualangannya dimulai dari situ. Dia itu akhirnya ketemu teman barunya itu ternyata anak dari seorang pekerja di sebuah museum. Terus ya udah, mereka akhirnya jadi berteman, bercerita. Terus untuk gambarnya itu awalnya menceritakan seorang gadis kecil. Kan kalau yang cerita itu kan ada anak laki-laki. Kalau yang digambar itu dimulai dari petualangan
seorang gadis kecil yang ternyata dia itu juga tidak bisa mendengar. Terus dia kabur dari rumah, dia itu pengen ketemu sama ibunya karena dia karena dia rindu sama ibunya. Nah, ibunya ini adalah seorang aktris teater. Aktris lah pokoknya. Terus si gadis ini akhirnya bisa menemui ibunya, tapi ibunya kayak gak suka, gak seneng kalau didatengin si anak. Entah mungkin karena khawatir atau gimana, atau karena dia takut reputasinya turun karena diketahui orang lain kalau dia ternyata punya anak yang tidak bisa mendengar. Akhirnya si ibu itu marah-marah, pengen anaknya pulang ke rumah. Terus dia mengunci si anak itu dalam satu ruangan karena katanya nanti ada orang suruhan ibunya ini yang bakalan nganterin si anak ini pulang. Terus anak ini nggak mau, anak ini akhirnya kabur dari jendela kecil. Terus dia lari ke museum. Di museum itu dia ketemu sama kakaknya yang kerja di museum. Terus dia minta tolong sama kakaknya ini untuk tidak dikembalikan pulang ke rumah. Udah sih. Terus ceritanya itu, kalau cerita gambarnya itu nggak terlalu detail karena kan emang gambarnya cuma selipan-selipan. Jadi aku berusaha untuk memahami ceritanya itu, koneksinya terhubungnya sama si cerita teksnya itu apa. Kok mereka sama-sama kabur dari rumah, sama-sama berusaha untuk mencari sesuatu. Yang si anak kan berusaha untuk mencari ayahnya siapa, kalau yang si gadis kecil ini berusaha untuk ketemu ibunya. Terus sama-sama tidak bisa mendengar. Udah sih. Cuman kalau untuk cerita yang di gambarnya ini aku ngerasa nggak terlalu detail. Terus tiba-tiba kayak terlalu tiba-tiba aja gitu ketemu endingnya kayak apa, kayak masih ada gap dari si anak ini ketemu kakaknya sampai di ending akhirnya ketahuan ini si gadis ini siap ada hubungan apa sama si anak laki-laki kecil ini. Kayak gapnya terlalu panjang. Cuman kalau untuk ceritanya sih lumayan lah ya, nggak yang buruk-buruk amat, masih meskipun aku nggak terlalu suka juga, tapi ya oke lah. Entah mungkin untuk kalian ada yang suka cerita-cerita yang perjalanan seperti ini, perjalanan untuk menemukan kebenaran seperti ini, mungkin kalian bakalan suka. Tapi jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi karena cerita ini emang ditulis untuk remaja, jadi tidak terlalu kompleks. Ya ada sih kompleksnya, seperti ketika si anak laki-laki ini pada akhirnya menemukan kenyataan bahwa dirinya siapa, terus ayahnya itu siapa. Agak sedih, tapi nggak sedih-sedih amat untukku. Aku emang kayaknya hatiku terlalu beku kali ya, sampai aku tidak bisa benar-benar merasa sedih ketika aku baca novel ini. Novel terakhir yang aku baca bulan April lalu, judulnya Of Mice and Men, karya John Steinbeck. Ini adalah cerita yang agak tua. John Steinbeck ini tahun 1960-an kalau nggak salah. Iya nggak sih? Pokoknya dia penulis yang agak tua lah. Nah, Of Mice and Men ini menceritakan tentang ada dua orang ini kayak berteman, bersahabat, atau cuma teman seperjalanan, teman hidup yang sama-sama laki-laki. Salah satunya itu tubuhnya tinggi besar, tapi dia itu punya kekurangan kecerdasan, intelijensinya kurang. Dia itu perilakunya seperti anak-anak. Terus yang satunya lagi itu badannya lebih kecil tapi dia lebih normal. Jadi si yang badannya kecil ini dia itu berlaku sebagai pemimpin untuk temannya yang tinggi besar itu. Nah, ceritanya diawali ketika dua orang ini sedang menuju suatu tempat karena mereka dapat sebuah pekerjaan. Sebelumnya mereka juga udah dapat pekerjaan, cuman karena
si yang tinggi besar namanya Lenny. Si Lenny ini melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal. Akhirnya mereka itu dipecat. Bukan cuma dipecat sih, mereka itu kayak jadi buronan untuk orang-orang yang orang-orang tempat mereka kerja dulu. Pokoknya Lenny ini melakukan sebuah kesalahan lah. Tapi karena emang Lenny ini bukan emang berniat jahat, enggak, tapi Lenny melakukan kesalahan itu emang karena dia itu nggak cukup pintar, dia itu nggak bisa berpikir dengan baik dan benar, nggak bisa berpikir seperti manusia normal, akhirnya melakukan kesalahan itu. Terus mereka itu kabur, terus mereka malah dapat pekerjaan baru. Terus si yang badannya kecil ini namanya siapa aku juga lupa, dia itu memimpin Lenny dan berusaha untuk ngajarin Lenny. Tapi Lenny ini kan orangnya kecerdasannya kurang, jadi dia itu gampang banget lupa. Nah padahal baru diajak ngomong aja dia itu udah lupa. Nah si temennya Lenny, si yang badannya kecil, bentar aku coba cari namanya siapa ya. Entahlah, pokoknya yang si temennya yang badannya kecil ini, dia mereka berdua biar dapat pekerjaan ini meminta Lenny untuk nggak ngomong apapun ketika ditanya, karena kalau ketika Lenny ini mulai berbicara, orang-orang bakalan tahu kalau Lenny ini ternyata tidak cukup pintar untuk bekerja. Akhirnya mereka bekerjalah di tempat yang baru itu. Terus ya udah sih, baru bekerja beberapa hari, Lenny ini bikin masalah yang lain, bikin masalah yang lebih fatal lagi, bikin masalah yang yang buruk lah pokoknya. Ini ceritanya aneh banget sih, kenapa sih si temennya ini bisa tahan untuk berteman sama Lenny atau untuk ngajakin Lenny kemana-mana. Aku juga heran, kayak John Steinbeck ini kan aku udah baca 2 bukunya. Yang pertama itu Dataran Tortilla, ceritanya juga tentang sebuah persahabatan yang bagiku hubungannya aneh, kayak mereka nih kayak agak nggak normal. Dan cerita tentang Lenny dan temannya ini juga nggak normal, persahabatan yang lucu, aneh, miris. Terus endingnya untuk Of Mice and Men ini agak nggak terduga, lumayan nggak terduga, karena aku pikir endingnya bakal ya udahlah, mereka mungkin kayaknya juga bakalan diusir lagi karena Lenny melakukan kesalahan, udah itu aja. Tapi ternyata endingnya lebih miris, lebih mengagetkan sedikit sih. Padahal Lenny ini sebenarnya adalah orang yang baik. Ceritanya dia itu orang yang hatinya cukup lembut, cuman dia itu emang karena kecerdasannya kurang, dia itu suka banget untuk membelai makhluk-makhluk kecil yang lucu, kayak tikus atau anjing atau kelinci atau apapun. Dia itu suka seperti itu. Cuman dia itu karena badannya besar, kekuatannya otomatis besar. Jadi ketika dia membelai sesuatu, karena saking gemesnya, dia itu bisa tiba-tiba secara tidak sengaja itu membunuh. Dia dalam cerita ini juga tidak sengaja membunuh seekor anak anjing. Sedih sih sebenarnya. Lenny ini baik loh, Lenny ini polos loh, cuman dia gak bisa mengontrol emosinya, gak bisa mengontrol kekuatannya. Akhirnya dia melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa membuat dia tidak disukai orang lain. Kalau untuk ceritanya so-so lah, tapi aku masih penasaran. Habis ini aku bakalan baca novelnya John Steinbeck yang lain yang judulnya Cawan Emas, tentang
Bajak Laut. Aku masih penasaran emang ceritanya beliau ini emang tentang persahabatan teruskah, persahabatan yang aneh-aneh teruskah? Karena bagiku dua novel yang Dataran Tortilla sama Of Miss and Men ini ceritanya mirip-mirip sih. Enggak mirip total, enggak, cuman pada dasarnya berdasarkan hubungan persahabatan yang endingnya sama-sama tidak happy ending. Penasaran kan? Sebenarnya untuk bulan April itu aku juga baca salah satu novel yang lain. Apa ya? Yang ini, yang Rasa. Cuman emang awalnya aku baca ini adalah di akhir bulan April, 28 atau 29 April ya. Tapi aku baru selesai baca itu di awal bulan Mei. Jadi yang ini aku tidak masukkan ke wrap up bulan April. Ini masuk ke wrap up bulan Mei. Udah sih itu aja, aku udah capek. Aku udah capek untuk mengingat novel-novel yang ternyata bulan lalu itu nggak banyak yang aku beneran suka. Kayaknya cuma, kalau yang beneran suka cuma Blindness. Terus habis itu yang kedua Dwi pun aku cuma menikmati aja, tapi gak sampai yang bener-bener suka. Selain itu kayak ya ada yang so-so, ada yang aku agak jengkel juga bacanya. Oke, sekian video April wrap up dariku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.